Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 mata kuliah Farmakoepidemiologi dan Farmakoekonomi yang diampu oleh Apoteker Yona Haryanti Putri, S.Pharm M.Pharm di S1 Farmasi Universitas Bengkulu. Di sini kami akan menjelaskan mengenai cost benefit analysis. Saya sendiri Denarani Geta Putri, F1 G020004. Pada kelompok ini bertugas sebagai editor video. Halo, nama saya Faliza Nasya Fatihah, NPM F1 G020008. Saya di sini bertugas sebagai editor video. Saya Rahmat Osama Ramadan, NPM F1 G020013. Di sini saya sebagai pencari materi dan pembuat Word dari materi tersebut. Perkenalkan, nama saya Hawa Balkis Mardika dengan NPM F1 G020014. Saya di sini bertugas sebagai resumer dari materi-materi yang telah diberikan oleh teman-teman saya. Saya Mahmudanti dengan NPM F1 G020015 bertugas untuk mencari artikel berbahasa Inggris, mentranskripsikannya lalu memasukkannya ke dalam Word. Halo, nama saya Nola Erika Salsabila dengan NPM F1 G020037. Di sini saya bertugas sebagai pembuat PPT. Baik teman-teman, langsung saja kita bahas mengenai CBA tersebut. Jadi, CBA atau Cost Benefit Analysis merupakan suatu metode yang digunakan untuk membandingkan antara biaya dan juga manfaat atau peluang yang dinyatakan dalam satuan moneter. Nah, CBA ini melibatkan perhitungan seluruh biaya proyek, kemudian mengurangi jumlah tersebut dari total manfaat. Hal ini menurut Stobierski pada tahun 2019 di dalam CDC pada tahun 2021. Adapun tujuan dari cost benefit analysis ini adalah untuk membantu pengambilan keputusan yang berdasarkan dengan informasi dan juga pertimbangan sehingga hasil yang didapatkan akan lebih efisien. Nah, dalam prosesnya, cost benefit analysis ini mempertimbangkan dari segi manfaat dan juga investasi. Hal ini bertujuan untuk menentukan kelayakan proyek baik untuk investasi proyek itu sendiri maupun untuk membandingkan proyek tersebut dengan proyek pesaing. Menurut Farzanefar pada tahun 2019 dalam cost benefit analysis, baik biaya maupun manfaat seperti peningkatan kesehatan itu diukur dalam skala moneter. Hal inilah yang menjadi pembeda antara cost benefit analysis dengan metode-metode analisis yang lainnya. Baiklah, selanjutnya adapun keuntungan dari metode CBA ini, yaitu antara lain yang pertama pendekatan berbasis data, yang kedua membuat keputusan lebih sederhana, dan yang ketiga mengungkap biaya dan manfaat tersembunyi. Selain keuntungan, metode CBA ini tentu memiliki keterbatasan. Adapun keterbatasannya yaitu sulit memprediksi semua variabel. Yang kedua, lebih cocok untuk proyek pendek dan menengah. Yang ketiga, data yang salah dapat memiringkan hasil. Dan yang terakhir, menghapus elemen manusia. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang nilai diskonto. Adanya nilai diskonto terutama untuk antisipasi biaya dan manfaat selama durasi atau masa hidup proyek sehingga dapat mengubah nilai pengembalian di masa depan menjadi nilai saat ini. Ini berasal dari konsep nilai uang atau barang di masa sekarang dipandang lebih tinggi dari nilai yang diharapkan dari barang dan keuntungan finansial di masa depan. Semakin jauh manfaat atau biaya potensial di masa depan, semakin kecil nilainya. Semakin rendah tingkat diskonto, kadang-kadang disebut sebagai tingkat bunga, semakin tinggi nilai pengembalian biaya dan manfaat proyek di masa depan. Sebaliknya, semakin tinggi tingkat diskonto atau bunga, semakin rendah nilai return masa depan. Adapun rumus dari nilai diskonto yaitu sebagai berikut. MO sama dengan M dalam kurung D kali MO dengan keterangan MO merupakan besar pinjaman, M uang yang diterima, dan D adalah diskonto. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis CBA. Yang pertama, rasio biaya manfaat atau benefit cost ratio (BCR). Metode ini tidak memberikan hasil proyeksi total keuntungan atau kerugian dari suatu proyek satu dengan proyek lainnya. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan metodologi BCR inkremental. Adapun rumusnya yaitu BCR sama dengan BI dikali 1 plus D dikali I, kemudian CI dikali 1 plus D dikali I, kemudian dijumlahkan selama 1 sama dengan 0 sampai N tahun. Adapun BI di sini yaitu manfaat proyek pada tahun I, di mana I sama dengan 0 sampai N tahun.
Adapun CI, biaya proyek pada tahun I, di mana I sama dengan 0 sampai N tahun. Kemudian N adalah jumlah total tahun untuk durasi proyek atau masa hidup. Kemudian D yaitu tingkat diskonto. Baiklah, yang kedua yaitu rasio manfaat biaya incremental atau incremental cost benefit ratio. Metode ini membantu menentukan margin di mana suatu proyek lebih menguntungkan atau mahal daripada proyek lain. Ini digunakan untuk membandingkan opsi alternatif untuk membantu menentukan mana yang lebih layak dibandingkan yang lain. Adapun rumus dari incremental BCR yaitu sigma B1 dikurang sigma B2 dibagi sigma C1 dikurang sigma C2. Adapun sigma B1 yaitu total manfaat pada proyek 1 dan sigma C1 yaitu total biaya pada proyek 1. Jika BCR incremental yang diperoleh lebih tinggi dari target BCR incremental, maka buang opsi berbiaya lebih rendah, dalam kasus ini yaitu proyek 1, dan gunakan opsi berbiaya lebih tinggi yaitu proyek 2 untuk membandingkan dengan proyek berikutnya dengan biaya menaik daftar. Kemudian, jika BCR incremental yang diperoleh lebih rendah dari target BCR incremental, maka buang opsi berbiaya lebih tinggi, dalam kasus ini proyek 2, dan gunakan opsi berbiaya lebih rendah proyek 1 untuk membandingkan dengan proyek berikutnya dengan biaya menaik daftar. Ulangi langkah-langkah ini, langkah 2 dan 4, sampai semua opsi proyek telah dianalisis. Kemudian, proyek yang memiliki biaya tertinggi dan BCR tambahan sama atau lebih besar dari target BCR tambahan. Baiklah, jadi jenis CBA yang selanjutnya akan dibahas itu adalah Net Present Value atau NPV. Metode ini mempertimbangkan selisih antara total manfaat yang didiskontokan dikurangi total biaya yang didiskontokan, yang menghasilkan Net Present Value dari suatu proyek. Jadi proyek dengan NPV yang lebih tinggi itu dianggap lebih menguntungkan daripada proyek dengan NPV yang lebih rendah. Dengan kata lain, semakin tinggi NPV-nya maka semakin besar manfaat proyek yang diperhitungkan. Berikut rumus NPV ada di sebelah saya dengan keterangan BI merupakan manfaat proyek di tahun I, di mana I sama dengan 0 sampai N tahun. CI merupakan biaya proyek di tahun I, di mana I sama dengan 0 sampai N tahun. N sama dengan angka total tahun pada durasi proyek atau masa hidup. Dan D merupakan tingkat diskonto. Jenis CBA selanjutnya adalah periode pengembalian atau the payback period. Ini adalah periode waktu yang diperlukan untuk total biaya yang didiskontokan dari suatu proyek untuk dilampaui oleh total manfaat yang didiskontokan. Hal ini dapat dilakukan dengan Excel dengan menghitung manfaat diskonto kumulatif dan biaya diskonto kumulatif dari sebuah proyek untuk setiap tahun berturut-turut dari sebuah proyek. Jadi, tahun setelah periode pengembalian proyek akan melihat laba bersih atau manfaat dari proyek ini. Selanjutnya adalah analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas ini digunakan untuk mengukur kisaran hasil potensial untuk masukan yang berbeda. Analisis sensitivitas ini juga dapat digunakan untuk menentukan potensi di mana keuntungan bersih dari proyek itu tidak akan positif. Teman-teman bisa lihat gambar di sebelah ini. Misalnya beberapa proyek menghitung manfaat atau cost benefit dan biaya yang mungkin dipengaruhi oleh bagaimana proyek tersebut dijadwalkan. Menentukan masa hidup proyek yang sesuai, skala geografis dari dampak proyek, dan juga mengetahui tingkat diskonto apa yang harus dipilih. Selanjutnya adalah metodologi dalam melaksanakan CBA atau Cost Benefit Analysis. Berikut adalah langkah-langkah yang digunakan oleh Dr. Mark Dino dalam melaksanakan CBA atau Cost Benefit Analysis. Yang pertama adalah tentukan opsi. Opsi biasanya merupakan masalah khusus atau konteks tertentu, tetapi tidak jarang juga opsi merupakan investasi, proyek, kebijakan, atau rencana pembangunan. Yang perlu diingat, opsi harus memiliki deskripsi lengkap atau rincian, sehingga memudahkan dalam langkah selanjutnya. Yang kedua adalah identifikasi biaya dan manfaat. Setelah opsi ditentukan, kita akan menilai sisi positif dan sisi negatif dari opsi-opsi tersebut. Sisi positif adalah manfaat, sementara sisi negatif adalah biaya. Tahap selanjutnya adalah identifikasi distribusi dampak.
Pada tahap ini, kita akan melihat apakah biaya dan manfaat akan didistribusikan secara merata pada individu atau kelompok yang terkena dampak dari proyek tersebut. Tahap selanjutnya adalah menghitung biaya dan manfaat dalam satuan fisik. Biaya dan manfaat dalam masing-masing opsi akan dihitung dalam satuan fisik secara relevan pada tahun terjadinya manfaat dan biaya tersebut. Tahap kelima adalah kita akan menilai biaya dan manfaat dalam satuan moneter. Nah, dalam setiap biaya dan manfaat kemudian akan dihitung dalam satuan moneter pada setiap tahun terjadinya biaya dan manfaat tersebut. Tahap keenam adalah menghitung nilai sekarang atau present value. Pada tahap ini akan melibatkan mengenai pendiskontan nilai yang akan terjadi pada tahun-tahun selanjutnya. Biaya dan manfaat present value kemudian akan dijumlahkan selama bertahun-tahun untuk mendapatkan nilai dan manfaat present value. Yang ketujuh adalah menghitung net present value. Rumus net present value telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Tahap ke-8 adalah menghitung benefit cost ratio atau BCR dan internal rate of return atau IRR. Hasil CBA juga dapat diwakili oleh dua indikator lain dari nilai proyek selain NPF. Ini adalah rasio biaya manfaat atau BCR dan tingkat pengembalian internal atau IRR. IRR adalah tingkat diskonto di mana NPF proyek menjadi 0. Jika IRR melebihi tingkat diskonto, proyek menghasilkan pengembalian yang melebihi investasi lain dalam perekonomian dan dapat dianggap bermanfaat. Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis sensitivitas. Informasi tentang nilai moneter dari biaya dan manfaat pada masing-masing opsi seringkali tidak diketahui secara pasti. Hal inilah mengapa kita harus melaksanakan analisis sensitivitas. Mengenai analisis sensitivitas telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Selanjutnya adalah tahap ke-10, yaitu mengambil opsi. Setelah melaksanakan analisis sebelumnya, tahap selanjutnya adalah memilih opsi yang paling disukai. Opsi yang paling disukai adalah opsi yang memiliki manfaat yang paling besar dengan biaya yang paling kecil. Setelah memilih opsi yang paling disukai, tahap terakhir adalah mengaplikasikan opsi yang telah dipilih. Selanjutnya adalah analisis jurnal. Jurnal yang kami pilih berjudul Cost Benefit Analysis and Immunization Programmers in Developing Countries. Mengapa pada jurnal ini melaksanakan atau melakukan CBA atau Cost Benefit Analysis? Berdasarkan pertimbangan teknis potensi vaksin, prosedur imunisasi yang benar, dan jumlah anak atau proporsi populasi sasaran yang diimunisasi, kinerja dari program imunisasi dapat diukur. Data ini dapat dikombinasikan dengan data spesifik penyakit tentang angka kejadian, mortalitas, morbiditas, dan keefektifan vaksin sehingga dapat mencegah dan mengurangi estimasi mortalitas, morbiditas, dan biaya. Dengan mempertimbangkan data yang mudah didapat, walau akurasi bervariasi, sebuah program dapat dipertimbangkan apakah layak secara ekonomi. Semua sumber daya sebuah program relevan dengan penilaian ekonominya. Jadi, jika program imunisasi menggunakan dana dari lembaga internasional dan membebankan biaya pada penerima dan keluarganya, ini juga harus dimasukkan dalam analisis. Hal-hal yang tidak terwujud seperti rasa sakit, ketidaknyamanan, dan kecemasan juga harus diidentifikasi. Secara formal, kriteria keputusan dalam CBA adalah net present value. Semakin tinggi dari nilai NPF, maka semakin tinggi juga prioritas investasi tersebut. Biaya imunisasi. Komponen utama dari biaya program imunisasi adalah gaji staf imunisasi dan pengawas. Dan biaya transportasi, biaya vaksin dalam banyak kasus merupakan bagian kecil dari total. Biaya juga terjadi dalam bentuk waktu yang dikorbankan untuk menghadiri klinik. Dan dalam sejumlah kecil reaksi merugikan terhadap vaksin. Biaya unit biaya per bayi yang diimunisasikan lengkap sangat bervariasi di dalam program, yang mencerminkan perbedaan dalam aksesibilitas pusat imunisasi. Adapun manfaat imunisasi itu ada 5. Yang pertama, penghematan biaya pengobatan setelah berkurangnya insiden penyakit. Yang kedua, itu penurunan angka kematian. Yang ketiga, itu pengurangan morbiditas. Yang keempat, penghindaran biaya tidak berwujud, misalkan penderitaan bagi anak-anak dan keluarga mereka. Dan yang kelima, itu adalah manfaat eksternal atau manfaat tambahan. Program imunisasi, apakah manfaatnya melebihi biayanya? Meskipun manfaat imunisasi diremehkan secara sistematis dan tidak dengan berdiri perbedaan yang cukup besar,
dalam prosedur rinci dalam CBA program imunisasi. Ada bukti umum pengembalian yang positif dan sering sangat tinggi pada investasi tersebut. Hal ini telah dibuktikan dari beberapa negara. Contohnya yang pertama itu ada Uni Soviet dan yang kedua dari Swedia, di mana pengembalian imunisasi campak diperkirakan 3 kali lipat dari total biaya program. Kemudian yang ketiga itu adalah Finlandia dan Amerika Serikat, di mana rasio manfaat atau biaya di Amerika Serikat itu sekitar 10:1. Kemudian yang keempat itu tuberkulosis di Inggris, di mana biaya pencegahan suatu kasus sangat tinggi, sekitar 11.000 US dollar. Dan yang kelima itu dari Zambia Selatan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.